Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Fikri Suhardi, belajar jadi guru BK kreatif. Di kesempatan kali ini, saya ingin coba share terkait ice breaking yang itu simple, nggak perlu pakai alat, dan tentunya sangat menyenangkan. Oleh karena itu, simak baik-baik ya di konten kali ini. Ide pertama yaitu ikuti kata-kata saya. Jadi, Bapak Ibu guru bisa untuk instruksikan ke siswanya untuk bilang ikuti kata-kata saya. Lalu bilang meja, meja, kursi. Nah, saat itu kan siswa mengikuti ya. Meja, meja, kursi. Kita ulangi lagi dengan variasi yang lain. Misalnya kursi, kursi, meja. Lalu siswa ngikutin meja, meja, kursi, 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 meja. Nanti siswa ngikutin itu, lalu kita di ujungnya bilang ada berapa jumlah kursinya. Nah, nanti kita cari anak yang tidak konsentrasi untuk kita tanya ada berapa jumlah kursinya. Nah, jika anaknya itu menjawab berapa jumlahnya itu misalnya 10 kursi, maka itu salah. Nah, kita ulangi lagi sampai akhirnya semua siswa itu mengikuti apa yang kita ucapkan. Jadi variasi aja. Nah, ini dari ice breaking tadi. Jadi yang harus dijawab oleh siswa adalah sampai siswa benar-benar mengikuti apa yang kita ucapkan. Begitu. Jadi untuk menghentikannya nanti bisa dikatakan saja ice breaking selesai. Jadi nanti bisa melanjutkan ke sesi inti. Itu. Yang kedua, idenya adalah pertanyaan logik. Seperti ini. Bumi itu bulat. Bulat itu sama dengan 1. 3 tambah 3. Nah, rata-rata orang menjawab, yang murid kita pasti menjawabnya 6 ya. Itu salah ya. Lalu kita ulangi lagi. 5 tambah 5 barangkali jawabannya 10, padahal jawabannya 1. Tadi 3 tambah 3 jawaban yang benar adalah 1. Kenapa bisa 1? Nah, sebenarnya kita lihat clue-nya. Clue-nya kan bumi itu bulat. Berarti, nah yang bulat sama dengan 1. Artinya, ketika ada soal tadi ya, 6 tambah 6, 3 tambah 3 itu sama dengan 6. Nah, 6 ini kan bulatnya 1. Maka yang dihitung adalah bulatan di jawaban akhirnya. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu ice breaking saya mau jalan-jalan. Nah, gimana cara implementasinya? Pertama, kita sampaikan kepada anak-anak seperti ini. Anak-anak, hari ini saya ingin jalan-jalan ke Amerika. Saya akan ajak Anda asalkan Anda membawa barang. Seperti halnya saya ke Amerika membawa foto. Saya Fikri, saya membawa foto. Lalu kita tanyakan kepada siswa, misalnya namanya Andi. Andi mau bawa apa? Lalu Andi menjawab bawa sampo. Nah, Andi tidak akan diajak. Kita tanya ke yang lain, misalnya namanya Udin. Nah, Udin bawa apa? Udin bawa uang. Nah, Udin akan diajak oleh saya. Lalu ada namanya Dini misalnya. Dini bawa apa? Dini bawa dompet. Nah, dompet Dini akan diajak oleh saya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jawabannya adalah ketika siswa menjawab sebuah barang dengan huruf awalan sesuai nama depannya. Misalnya contoh saya Fikri. Berarti harus cari barang yang awalannya F. Misalnya tadi Andi. Andi kan nggak diajak ya ketika dia bilang bawa barang yang tidak sesuai dengan huruf awalnya, maka harusnya Andi bawa apel. Nah, itu akan diajak. Jadi jawabannya adalah sampai siswa menjawab sebuah barang dengan awalan huruf sesuai nama depannya. Seperti itu. Selanjutnya, ini seru banget ya. Namanya adalah harimau dan serigala. Jadi singkat banget. Pertama, siswa berhadapan ya, dua orang. Jadi berhadapan seperti ini. Lalu nanti ada yang berperan sebagai harimau dan ada yang berperan sebagai serigala. Tangannya dikondisikan, tangan kirinya seperti ini, tangan kanannya seperti ini. Mereka saling berhadapan. Nah, cara bermainnya adalah ketika nanti ya kita sebagai guru BK itu akan storytelling. Nah, ini bebas storytellingnya seperti apa, asalkan menginput kata serigala dan harimau di cerita itu. Contohnya seperti ini misalnya. Ada harimau dan serigala ya. Siswa sebagai harimau, siswa sebagai serigala. Terus kita cerita. Misalnya ada 3 orang pemuda sedang berjalan kaki di sebuah hutan yang sangat besar. Tiba-tiba ada binatang berbulu, yaitu serigala. Nah, ketika ada kata serigala, maka yang berperan sebagai serigala itu harus segera menghindar. Karena, harus segera menangkap harimau. Jadi harimau itu menghindar. Jadi seperti itu pun kebalikannya. Ketika ada kata harimau, maka serigala harus menghindar, harimau akan memakan serigala. Seperti itu. Ya, jadi ini mah konsentrasi dan nantinya semakin menarik lagi kalau kita plesetkan. Misalnya ada hewan berbulu berkaki 4, itu adalah kucing gitu ya. Nanti akan bikin
kegocek ya. Jadi siswa tuh akan senang karena ngerasa kirain itu bakal serigala, ternyata itu kucing. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, ini namanya adalah angin berhembus. Nah, ice breaking ini akan jadi ice breaking yang nantinya bikin anak-anak tuh jadi berbaur ya. Nah, teman-teman semuanya, pertama bagi satu kelas itu menjadi dua kelompok besar. Nah, dua kelompok besar ini saling berhadapan ya. Jadi kalau misalnya di kelasnya kursi mejanya bisa dikondisikan boleh, tapi biar lebih efektif sih cari spot kosong aja yang itu bisa anak-anak saling menyeberang gitu ya. Jadi ada kelompok A, kelompok B. Nah, mereka nanti akan berhadapan. Lalu kita sebagai guru itu menyampaikan sebuah pernyataan. Pernyataannya kayak gimana sih? Nah, gampang banget, tinggal bilang angin berhembus kepada siswa yang, misalnya kita bilang siswa yang suka makan Indomie. Nah, maka siswa yang suka makan Indomie itu harus menyeberang ke kelompok sebelah ya. Jadi baik dari kelompok A ke kelompok B itu harus menyeberang. Terus kita kasih pernyataan kedua. Angin berhembus kepada siswa yang menggunakan kacamata misalnya ya. Nah, maka di antara mereka yang menggunakan kacamata itu harus menyeberang juga. Kita variasi aja, perbanyak pernyataannya ya sampai kelas berbaur, jangan terlalu lama dan sampai semuanya merasakan experience menyeberang ya, seperti itu. Nah, itu tadi 5 ice breaking yang bikin kelas bimbingan klasikalnya pecah nih ya. Dan tentunya untuk implementasi ice breaking ini jangan kelamaan dan juga jangan terlena ya, karena emang ice breaking ini bikin anak seneng, kita juga jadi kadang lupa waktu. Jadi singkat aja, semenit 2 menit cukup ya, yang penting anak merasakan pengalaman untuk belajar di awal sesi itu dengan ice breaking. Itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.